Ada pertanyaan yang datang Iya. dari media sosial Instagram CNBC Indonesia terkait resolusi di tahun 2025. Pertanyaan yang pertama dari akun @feven_pardiora. Pertanyaannya, sampai akhir tahun portof saham masih merah nih Min. Spill sektor prospektif di tahun 2025 untuk jangka pendek aja. Nah, ini pertanyaannya benar-benar ini ya. Langsung ya, straight to the Langsung point, straight to the point pertanyaan nih. tentang saham ya. Jadi kira-kira saham-saham apa saja yang akan prospektif di tahun 2025 mungkin untuk jangka pendek. Balik lagi kalau ngomongin soal sektor yang prospektif tuh bicaranya balik lagi ke preferensi resiko dulu kali ya Mas betul, ya. Atau mungkin betul. Mas saya punya pandangan lain. Iya, tadi kan dia bilang portofolionya masih merah. Ya, kita harus lihat dulu portofolio kita isinya apa aja nih, Kak Sinta ya. Kalau portofolionya isinya saham-saham yang memang secara fundamental bagus atau istilahnya blue chip, kenapa enggak kita average down aja gitu kan. Supaya ketika nanti dia rebound, hasil yang kita dapatkan menjadi lebih besar gitu kan. Nah, permasalahannya kalau sahamnya itu adalah saham-saham yang second liner, third liner yang secara fundamental nggak terlalu bagus, gimana? Ya kalau memang kita lihat memang udah nggak ada potensi, ya kita harus berani cut loss gitu ya. Tapi kalau kita lihat masih ada potensi gitu ya, ya kenapa enggak kita pertahankan gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, sektor apa yang prospektif di tahun depan? Sebenarnya di tahun ini itu salah satu sektor yang selalu menjadi backbone IHSG adalah perbankan ya. Dan di tahun ini perbankan itu mengalami koreksi yang cukup dalam. Itu sebabnya IHSG di tahun ini juga performanya menurun ya. Karena backbone sektornya itu turun gitu ya, perbankan ini gitu. Nah menurut saya sih tahun depan itu salah satu yang prospektif itu adalah sektor perbankan. Dengan harga yang sudah under value, kita bisa masuk tuh saham-saham yang big caps lah. Bank Himbara maupun bank-bank big cap swasta juga cukup menarik gitu. Apalagi biasanya di awal tahun tadi ya secara jangka pendek mereka akan bagi dividen. Nah biasanya sahamnya akan cenderung rally jangka pendek dan dia akan dapat dividen besar gitu. Nah ini juga yang banyak ditunggu investor biasanya. Nah ini bisa dicoba lah gitu ya kalau memang mengejar keuntungan jangka pendek. Oke, nah ada pertanyaan lain nih Mas Ai dari Instagram. Nah pertanyaan lainnya adalah dari akun @panjikul. Pertanyaannya di tahun 2024 ini sudah mengimplementasikan ilmu sabar. Karena mau optimistis tahun depan naik, tapi ada PPN 12%, masih ada nggak peluang? Iya, ini pertanyaan menarik. Saya quote peribahasa lagi ya. Di tengah sesuatu yang tidak pasti itu selalu ada opportunity, selalu ada peluang lah gitu. Jadi di tengah situasi yang sangat sulit sekalipun pasti ada peluang. Tinggal bagaimana kita jeli melihat peluang itu gitu ya. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sisi investasi misalkan gitu ya. Dengan ada kenaikan PPN 12%, apakah ada investasi yang menarik? Pasti ada gitu ya, yang terkait dengan misalkan gitu ya, sektor konsumsi gitu ya. Tahun depan itu kan banyak program-program pemerintah yang terkait konsumsi, kayak makan bergizi gratis, lalu ada 3 juta rumah gratis gitu ya, lalu ada program insentif DP 0% dan lain sebagainya. Biasanya itu akan menggerek sektor-sektor yang terkait, misalkan sektor konsumer, sektor otomotif gitu ya, atau sektor properti, itu biasanya akan menarik. Atau sektor perbankan gitu, itu juga jadi salah satu opsi yang menarik kalau dikaitkan secara investasi gitu ya. Nah, lalu kalau dikaitkan secara konsumsi seperti apa dengan kenaikan PPN? Tentunya memang akan ada adjustment karena dengan naiknya PPN ini akan mengurangi disposable income kita gitu ya. Kita juga harus mulai agak berhati-hati dalam spending gitu ya. Itu tadi ya, perilaku konsumtif harus mulai direm nih. Jangan sampai justru makin membebani karena dengan adanya kenaikan PPN pasti harga-harga barang akan naik gitu kan. Kita juga harus pintar-pintar cari substitute gitu ya. Kalau misalkan let's say biasa kita pakan misalkan biayanya 50.000, gimana caranya dengan ada kenaikan kita bisa mengeluarkan budget yang sama gitu 50.000 dengan cari barang-barang substitute-nya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih tips-tips yang bisa dilakukan.